Astagfirullah, deket rumah. Damkar belum datang. Bella jangan deket Bella. Ramen di nenek, di kios nenek. Kurang dari sepekan Lebaran segera tiba, dan di tengah penantian yang ditingkahi meningkatnya aktivitas warga, khususnya umat muslim ini, musibah tiba-tiba hadir dengan potret paling mencekam. Adalah Pasar Poncol Senen, Jakarta Pusat yang menjadi denyut nadi para pedagang baju dan salah satu titik pusat terpadat. Selasa dini hari lalu dilanda kebakaran. Kepulan asap yang membumbung disertai kobaran api menyala, melahap seisi bangunan hingga hangus terbakar. Lapak dagangan serta kios dan juga bangunan semi permanen lainnya nyaris serata dengan tanah. Dan inilah kondisi terkini setelah kebakaran yang melahap puluhan kios memaksa para penjual harus bertahan dengan berjualan baju beralaskan tikar. Pemirsa, ini adalah titik pertama di mana api muncul sehingga menyebabkan kebakaran di daerah Pasar Poncol ini. Dan kita bisa melihat ya, di sini ada masih banyak sekali bekas-bekas dari kebakaran, dan saya merasakan di sini memang bau hangus juga masih terasa ya pemirsa. Dan kita melihat situasi di sini memang update-nya sampai saat ini belum ada perbaikan dalam segi bangunan, sehingga seluruh penjual yang kiosnya terbakar melakukan penjualan di depan kios yang sudah bentuknya puing-puing. Kita akan koordinasi dengan suku dinas UMKM untuk penanganan ke depannya terkait dengan lokasi kios-kios tersebut. Untuk penanganan secara darurat tentunya pembersihan lokasi-lokasi kebakaran. Tadi juga dari pihak Polsek sudah memasang polis lain. Untuk penyebabnya diperkirakan dari korsleting listrik. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, tapi kuat diduga kobaran api itu diduga dipicu oleh arus pendek listrik. Terlepas dari itu, dampak kebakaran tersebut cukup menyisakan dada. Tercatat hampir 50 kios hangus tak tersisa. Walaupun ada bangunan yang bertahan, tapi barang-barang jualan nyaris ludes dilahap si jago merah. Inilah yang dialami Pak Hendy, salah satu pedagang baju yang kiosnya mengalami kebakaran. Meski kondisi bangunan kiosnya masih tampak kokoh, sayangnya barang-barang jualan seperti baju, celana, dan jaket alami kerusakan parah. Di sini kita udah 6 tahun. 6 tahun ya? Mungkin terkait dengan kemarin kebakaran seperti apa? Ada di sini? Saya kebetulan di rumah sih. Cuman ada yang nelpon subuh-subuh itu jam 3:30 ya, pas kesini apinya udah gede ya nggak bisa masuk. Oke, terus ini kan kita lihat juga di sini masih ramai apa ya jualan, berarti ini karena sisa-sisa yang kemarin. Karena alhamdulillah kemarin ini mungkin tembok ya kiri kanannya, jadi apinya nggak masuk. Jadi pas dari atas saja gitu. Kalau yang di bawah-bawahnya, di belakangnya masih aman. Cuman kan barangnya itu kan disiram, basah semua, jadi pada rusak juga ya emang. Rata-rata barangnya sih rusak. Mau disiram salah, nggak disiram juga habis gitu kan. Berarti Bapak jualan apa aja Pak di kios ini? Di sini jualan celana sama jaket. Melihat ratusan pieces pakaian rusak parah, Henry hanya bisa mengelus dada. Dan yang amat membuat batin Henry begitu terguncang, separuh pakaian tersebut baru dibelanjakan untuk dijual kembali menyambut persiapan Lebaran nanti. Kini, jangankan modal kembali, barang-barang yang masih bisa diselamatkannya pun dijual dengan harga yang miring. Dibilang sepi enggak sih, karena banyak yang nanya juga ya, cuman pas nyampe di sini pada kaget aja gitu, karena banyak yang nggak tahu juga gitu. Kerugiannya berapa Pak? Berapa banyak kemarin? Kalau ini total kemarin isinya bangsa 2.000 piece ada. Semuanya hangus nggak bisa diselamatin Pak? Ada separuh, cuman ya itu tadi yang udah rusak kotor, kesiram kan udah nggak bisa, namanya pakaian kayak gitu kan udah nggak bisa dijual lagi. Jadi nama juga api dibiarin juga habis kebakar, kalau disiram juga pada rusak lagi gitu. Memang mau dagang di mana lagi, nggak ada tempat lain kan, cuma satu di sini doang gitu.
Pedih kehilangan kios juga merajam batin Ibu Desi, salah satu penjual pakaian di Pasar Poncol Senen. Sudah 30 tahun ia mencari nafkah dari menjual pakaian. Tapi baru kali ini, musibah kebakaran bahan dahsyat benar-benar menghancurkan hidupnya ke titik nadir. Sementara harapannya untuk mendulang rezeki melimpah menjelang Hari Raya Lebaran, pupus begitu saja. Waktu kebakaran saya nggak ada di sini, cuman ada yang manggil kan, ansip di rumah tuh manggil. Ini kebakaran, kita di Poncol, langsung saya ke sini jam 3:30. Oh udah habis. Anak bujang saya ke sini tuh, wah udah habis mah gitu, udah habis rata katanya. Ya udah, pasrah aja udah. Ini udah rubuh, ini separuh. Ini kan batu ke atas. Ini dulu kan papan yang sebelah ini kan ini rolling door. Kalau saya satu papan, satu rolling door. Rencananya saya mau Lebaran saya betulin gitu, mau rolling door juga yang ini kan. Ya udah habis gimana? Aku sedih sih ngelihat bocor, soalnya aku sering tiap hari hampir mau ke sini gitu. Aku belanja pas kejadian ini aku sedih banget gitu loh. Ngiris ya. Makanya setelah itu kesian juga ya kalau musim hujan, hujanan. Apalagi mau Lebaran. Kita kan mau mengarasi rauk ini ya, ingin mendapatkan duit, bagaimana caranya untuk keluarga gitu loh. Saya juga sedih sih ngeliatnya. Beralih ke potret lain, seperti apa suasana hangatnya buka bersama aktris senior Yeni Rahman bersama para kolega bintang-bintang lawas? Seperti apa juga perkembangan kabar terbaru sang ratu film ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.